Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran sejarah Islam bersama aku, Amalia. Di video kali ini, kita akan menjelajah waktu ke masa yang sangat bersejarah, sebuah era yang dipimpin oleh 4 sosok luar biasa. Siapa sih mereka? Mereka adalah para Khulafaur Rasyidin, para sahabat Nabi yang menjadi pemimpin setelah Rasulullah wafat. Mereka nggak cuma pemimpin biasa loh, tapi mereka adalah pahlawan yang menjaga Islam tetap bersinar di tengah badai zaman. Yuk kita mulai dari kisah sang khalifah pertama. Setelah wafatnya Rasulullah, umat Islam mengalami masa yang sangat berat. Tidak hanya karena kehilangan pemimpin dan nabi mereka, tapi juga karena munculnya perpecahan di kalangan suku-suku Arab. Dalam situasi genting inilah sosok Abu Bakar As-Siddiq tampil ke depan, bukan karena ia haus kekuasaan, tapi karena umat membutuhkannya. Beliaulah khalifah pertama dalam sejarah Islam, seorang pemimpin yang dikenal dengan kejujuran, kelembutan, tapi juga keberanian luar biasa. Abu Bakar memimpin dengan gaya yang unik. Ia tidak menunjukkan kekuasaan lewat simbol-simbol mewah ataupun kekuatan militer yang berlebihan, tapi justru dengan kesederhanaan dan keteladanan pribadi. Ketika ditunjuk sebagai khalifah, ia berdiri di hadapan umat dan berkata, "Aku bukan orang yang terbaik di antara kalian. Jika aku benar, bantulah aku. Jika aku menyimpang, luruskan aku." Ucapan ini bukan sekedar kata-kata, tapi gambaran utuh dari gaya kepemimpinan Abu Bakar. Rendah hati, terbuka pada kritik dan mengutamakan masalah umat. Bahkan setelah menjadi pemimpin seluruh kaum muslimin, beliau tetap hidup seperti rakyat biasa, pakaian sederhana, makanan seadanya, dan tetap memerah susu kambing tetangganya. Tapi jangan salah, di balik kelembutan itu, Abu Bakar punya ketegasan yang luar biasa. Sangat banyak suku Arab memberontak dan menyatakan keluar dari Islam setelah Nabi wafat. Beliau berdiri tegak dan berkata, "Demi Allah, aku akan memerangi siapapun yang memisahkan antara sholat dan zakat." Itulah perang ridho, perang melawan kemurtatan dan pemberontakan. Dalam situasi genting itu, Abu Bakar mengirim pasukan-pasukan terbaik, termasuk Khalid bin Walid untuk memadamkan gejolak dan menjaga keutuhan umat Islam. Dalam masa pemerintahannya yang singkat, Abu Bakar juga mengambil langkah luar biasa dalam sejarah Islam, yaitu memulai mengumpulkan Al-Quran menjadi mushaf. Banyak penghafal Al-Quran gugur di medan perang. Abu Bakar khawatir jika dibiarkan, ayat-ayat suci bisa hilang dari ingatan umat. Maka beliau memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dari hafalan dan tulisan para sahabat. Inilah awal dari proses kodifikasi Al-Quran yang menjadi dasar mushaf hingga akhir ini. Abu Bakar juga menjadi pemimpin yang membuka jalan ekspansi Islam keluar Hijaz. Beliau mengirim pasukan ke wilayah Syam dan Irak, memulai dakwah dan penaklukan ke negeri-negeri besar luar Arab. Ini adalah langkah awal perluasan wilayah Islam yang nanti dilanjutkan secara besar-besaran oleh Umar bin Khattab. Abu Bakar hanya memimpin selama 2 tahun, tapi dalam waktu yang singkat itu beliau berhasil menyatukan umat, menjaga wahyu, dan memperluas dakwah Islam. Tapi kepemimpinannya yang sederhana tapi tegas serta kontribusinya yang mendasar namun monumental menjadikan Abu Bakar sebagai peletak fondasi utama pemerintahan Islam. Tapi perjuangan belum selesai, umat Islam harus tumbuh, tantangan semakin besar, dan kini dibutuhkan pemimpin yang kuat, berwibawa, dan sangat berat. Itulah saatnya sosok Umar bin Khattab melanjutkan estafet kepemimpinannya. Mari kita lanjut ke kisah khalifah kedua yang membawa Islam ke masa kejayaannya. Setelah wafatnya Abu Bakar, umat Islam menghadapi era yang lebih luas dan lebih menantang. Saat itulah
tongkat kepemimpinan berpindah kepada seorang sahabat yang dikenal dengan kekuatan, kecerdasan, dan keadilannya. Dialah Umar bin Khattab, khalifah kedua yang membawa Islam menuju masa kejayaan yang luar biasa. Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang sangat tegas, adil, dan disiplin. Ia adalah sosok yang berani berkata benar walau kebenaran itu pahit. Sejak awal kepemimpinannya, Umar menunjukkan bahwa ia bukan sekedar kepala negara, tapi pelayan rakyat. Ia biasa berkeliling kota malam hari, menyamar untuk melihat langsung keadaan rakyatnya. Ketika melihat ada keluarga miskin yang kelaparan, ia memanggul sendiri karung gandum di panggungnya, tanpa mengizinkan pelayan membantunya. Seorang pemimpin yang lebih memilih memikul beban rakyat di panggungnya daripada membiarkan satu anak pun menangis karena kelaparan. Kepemimpinannya dikenal sebagai model kepemimpinan yang adil dan merakyat. Ia tidak memihak, tidak memperkaya diri, dan tidak pernah membiarkan rakyat dizalimi. Di masa Umar, wilayah kekuasaan Islam meluas dengan sangat pesat. Dalam 10 tahun pemerintahannya, Islam berhasil menaklukkan wilayah besar seperti Persia, Syam, Mesir, dan sebagian Bizantium. Ini bukan penjajahan, tetapi pembebasan dari kezaliman serta penyebaran nilai keadilan Islam ke dunia. Umar bin Khattab bukan hanya panglima, ia juga seorang arsitek pemerintahan Islam. Di bawah kepemimpinannya, berdirilah banyak sistem yang bertahan hingga berabad-abad, seperti sistem diwan atau administrasi keuangan, pembagian wilayah kekuasaan menjadi provinsi, pengangkatan wali gubernur atau di setiap wilayah, pembentukan biro, pos, polisi, dan tentara profesional. Terakhir yaitu menetapkan kalender Islam dan tahun Hijriah sebagai permulaan tahun baru Islam. Umar juga memperhatikan keadilan sosial. Ia menetapkan gaji untuk para tentara dan pegawai, melarang penyalahgunaan kekuasaan, dan memperkenalkan pembukuan zakat dan wakaf. Ia memperkuat keadilan Islam, menugaskan hakim tetap di wilayah tertentu, dan mewajibkan semua golongan termasuk non-muslim. Umar bin Khattab bukan hanya pemimpin yang tegas, tapi juga peletak dasar pemerintahan Islam yang kuat. Di tangannya, Islam berkembang luas dan sistem negara mulai tertata. Umar wafat setelah ditikam oleh seorang budak Persia bernama Abu Lu'lu'ah saat sedang memimpin sholat subuh di Masjid Nabawi. Setelah beliau wafat, kepemimpinan Islam pun berpindah kepada sahabat Rasul yang lembut, dermawan, dan cinta Al-Quran, yaitu Utsman bin Affan. Setelah wafatnya Umar bin Khattab, umat Islam kembali memilih seseorang pemimpin baru. Beliau adalah sahabat mulia yang dikenal dengan kelembutannya, kedermawanannya, dan kecintaannya pada Al-Quran. Dialah Utsman bin Affan, khalifah ketiga dalam Khulafaur Rasyidin. Utsman adalah sosok yang lembut dan berhati halus. Ia bukan pemimpin yang banyak bicara, tapi tindakannya menunjukkan kasih sayang dan kepedulian. Ia sangat dermawan, bahkan ia membiayai seluruh pasukan dalam perang Tabuk dengan hartanya sendiri. Kontribusi terbesar Utsman adalah menyatukan bacaan Al-Quran dalam satu mushaf standar. Ia menyebarkan mushaf Al-Quran resmi ke berbagai wilayah untuk menjaga keseragaman bacaan. Di masa Utsman, wilayah Islam meluas ke Afrika Utara, Asia Tengah, dan sebagian India. Utsman juga membangun masjid, jalan, dan pembentukan angkatan laut. Kota Madinah menjadi lebih tertata dan juga berkembang pesat. Utsman memimpin Khulafaur Rasyidin selama 12 tahun.
Dan di akhir hayatnya, fitnah besar melanda umat. Utsman tetap bersabar, memilih diam demi mencegah pertumpahan darah. Di akhir wafatnya, dalam keadaan syahid, dibunuh oleh pemberontak saat sedang membaca Al-Quran di rumahnya sendiri. Darahnya jatuh membasahi ayat-ayat suci yang ia cintai seumur hidupnya. Kepemimpinan pun berpindah ke tangan sepupu Rasulullah, yaitu Ali bin Abi Thalib, sang singa ongo yang bijaksana. Setelah wafatnya Utsman bin Affan, umat Islam dihadapkan pada masa yang sulit dan penuh perpecahan. Di saat itulah muncul pemimpin yang dikenal dengan keberanian dan kebijaksanaannya, yaitu Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat sepupu sekaligus menantu Rasulullah SAW. Ali adalah pemimpin yang adil, tegas, dan sangat cerdas. Ia dikenal sebagai lautan ilmu, ahli dalam hukum Islam, dan sering dijadikan rujukan oleh para sahabat lainnya. Ia tak mencari kekuasaan, tapi ketika amanah itu datang kepadanya, ia menjalaninya dengan kesungguhan dan tanggung jawab yang tinggi. Meski masa kepemimpinannya penuh ujian, Ali bin Abi Thalib tetap mencatatkan sejumlah langkah besar untuk membenahi pemerintahan. Ia mengganti pejabat-pejabat yang dianggap kurang amanah. Meski sebagian berasal dari kalangan elit, bagi Ali, jabatan bukan soal kedekatan, tetapi soal kejujuran dan tanggung jawab. Dan ia juga membenahi sistem keuangan negara, memastikan distribusi harta berjalan adil dan zakat tidak disalahgunakan. Ali menghadapi dua konflik besar di kalangan umat Islam. Yang pertama ialah Perang Jamal, yaitu pertempuran antara pasukan Ali melawan pasukan yang dipimpin oleh Aisyah, Tolha, dan Zubair. Awalnya kedua pihak ingin berdamai, tapi karena ada provokasi dari pihak ketiga, akhirnya terjadi peperangan. Meski menang, Ali tetap memperlakukan lawan dengan adil dan tidak melakukan pembalasan. Setelah itu, terjadilah perang Siffin, yaitu konflik antara Ali dan Muawiyah. Saat perang berlangsung, pasukan Muawiyah mengangkat mushaf Al-Quran sebagai tanda ingin damai. Tapi Ali tahu itu semua adalah tipu daya. Tapi karena desakan para sahabat, beliau menerima ajakan itu. Akhirnya, perang berhenti tanpa penyelesaian yang jelas dan umat Islam semakin terpecah belah. Ali turut memajukan bidang ilmu bahasa, khususnya tata bahasa Arab yang saat itu mulai dibutuhkan seiring meluasnya Islam ke berbagai wilayah non-Arab. Ia juga memperhatikan pembangunan infrastruktur seperti membangun jalan dan seluruh air di wilayah Kufah dan sekitarnya. Meski sibuk menghadapi konflik, politik Ali tetap memberi perhatian pada ilmu dan kesejahteraan rakyat. Ali bin Abi Thalib memimpin selama 5 tahun. Di suatu subuh yang sunyi, Ali bersiap menunaikan sholat, tapi di tengah langkahnya menuju masjid, sebuah pedang menghantam menandai akhir hidup sang pemimpin. Ia wafat dalam keadaan syahid, tetap teguh di jalan Allah, bahkan hingga hembusan nafas terakhir. Mereka bukan sekedar pemimpin, mereka adalah penerus cahaya kenabian. Abu Bakar yang setia dan teguh, Umar yang adil dan bijaksana, Utsman yang lembut dan dermawan, Ali yang cerdas dan penuh hikmah. Dari tangan mereka, Islam tumbuh bukan hanya sebagai agama, tapi juga sebagai peradaban yang mulia. Mari teladani keimanan, ketegasan, dan kasih sayang mereka, agar cahaya Islam terus menyinari zaman, termasuk di hati kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.